Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pemuda, salam semangat perempuan Indonesia. So, in the first my podcast, kita bakal ngobrolin tentang insecurity nih. Karena setiap orang pasti pernah mengalami inferior ataupun insecure, baik anak-anak, orang dewasa, tidak terkecuali anak muda. Apalagi mereka yang dalam masa quarter life crisis. Menurut gue pribadi, insecure itu dimana kita ngerasa nggak pede, minder, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa orang lain itu lebih baik daripada kita. Padahal, Tuhan sudah menggariskan kepada kita kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana caranya kita bersyukur dan berusaha menjadi umat yang lebih baik. Oke guys, itu sedikit pengantar dari gue. Karena di sini gue nggak bakal ngajar sendiri, tapi bareng teman-teman gue yang mana mereka juga bakal sharing nih tentang insecurity. Dimulai dari opinion mereka, pengalaman, dan bagaimana cara mereka keluar ataupun menghindari rasa insecure. So, keep listening and semoga bermanfaat. Bagi gue, insecure masuk ke dalam kategori gejala emosi yang bikin gak nyaman dan paling merugikan gitu ya. Menurut gue, gejala yang ditimbulkan ketika lo dalam posisi kehilangan rasa percaya diri, merasa rendah dari orang lain, dan gak bisa berbuat apa-apa. Karena lo menganggap apa yang lo lakuin itu gak ada dampak besarnya gitu. Jadi ya akar masalahnya lo selalu merasa kurang dan terus membandingkan kekurangan lo itu dengan kelebihan yang orang lain punya. Gue juga pernah sih ngerasain yang namanya insecure ini ya. Salah satu pengalaman dimana gue bener-bener merasa dalam posisi down banget, bener-bener rasa percaya diri gue hilang gitu aja, dan gue terus-terusan overthinking. Pokoknya ya stuck di tempat gitu deh. Jadi rasa insecure yang gue rasa itu bermula ketika gue melihat salah satu kawan gue yang menurut gue dia tuh perfect multi talent, dan kalau ngelakuin sesuatu itu pasti top dan cakep banget. Awalnya gue biasa aja, semakin berjalannya waktu kok gue jadi agak rese gitu ya ngelihat aktivitas dia. Ya bawaannya jadi langsung males, nggak bergairah untuk ngelakuin apa-apa, dan mulai deh pikiran-pikiran jelek berusaha meracuni gue. Tapi ya gue nggak mau dong berlalu terlalu lama dalam zona yang pada dasarnya merugikan diri gue sendiri. Rugi amat gitu ya hidup gue sia-sia cuman karena perkara mikirin jalannya gue dan jalannya orang lain. Jadi beberapa usaha yang gue lakuin untuk keluar dari rasa insecure ini diantaranya gue harus terima dan berdamai dengan diri gue harus fokus mencari kemudian mengembangkan kelebihan yang gue punya. Gua sadar bahwa setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Gua harus keluar dari zona nyaman, gua harus positive thinking, dan yang terakhir lingkungan. Ya, gua harus mencari lingkungan yang selalu bisa support gua dalam keadaan apapun. Jadi gitu. Setidaknya kalau tiba-tiba rasa insecure ini muncul lagi, gua bisa nih ngelakuin usaha-usaha tadi. Insecure itu adalah sebuah perasaan yang sebenarnya sangat merugikan diri kita sendiri. Karena apa? Orang yang insecure tidak percaya dengan dirinya sendiri, suka overthinking terhadap pemikiran orang lain, suka membandingkan dirinya dengan kelebihan atau kesuksesan orang lain, di mana dia mikirnya kayak orang lain cantik, gue enggak, orang lain pinter, gue enggak, orang lain solehah, lah gue apa gitu. Terus suka mikir orang itu nggak peduli sama dia, orang itu nggak ada yang sayang sama dia, orang itu nggak ada yang respect sama dia. Jadi kayak dia tuh terlalu mikir berlebihan terhadap orang lain, terlalu berpikir negatif gitu. Terus kalau pernah atau nggak ngerasain insecure, yang pastinya pernah dong. Bahkan di titik ini pun sedang merasakan insecure coy. Tapi ya berusaha buat dilawan. Dimana pada fase ini orang-orang tuh teman-teman lagi ngerjain KTI dan ya pada ACC cuy. Nah kita revisi, revisi, revisi terus. Sampai mabok. Dan apa hal yang dilakuin atau yang coba dilakukan buat ngatasin rasa insecure ini, yaitu kita harus gerak. Yang pertama itu adalah ubah mindset kita dulu. Ubah mindset kita bahwa kita itu bisa. Ubah mindset kita bahwa kita itu cukup. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita terima saja ketidaksempurnaan yang kita miliki. Tetapi jangan lupa, potensi kita sangat luar biasa diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Jadi, percaya diri aja, gerak, dan lakukan yang terbaik.
Bagi saya, insecure atau perasaan tidak aman ini merupakan hal yang sangat wajar dan normal ya, karena mungkin setiap orang pernah merasakan hal ini. Namun, jika kita terus-menerus merasakan hal yang tidak aman, kita merasakan cemas yang berlebihan, itu dapat merusak ya, atau membuat psikologis kita itu tidak sehat. Sehingga kita juga harus memperhatikan kondisi mental kita gitu. Untuk insecure ini, saya juga pernah merasakan insecure. Saya pernah merasa rendah diri, saya pernah merasakan rasa takut yang berlebihan gitu ya. Saya tidak mau keluar zona nyaman, dan saya sering banget membandingkan diri saya dengan orang lain. Dan itu sangat-sangat tidak bagus. Dan untuk diri saya sendiri, yang paling sering itu membandingkan diri saya dengan orang lain. Karena ada satu kasus ya, di kelas saya itu ada teman saya yang multi talent banget ya. Saya lihat itu dia tuh semuanya bisa. Dan pada saat itu saya merasa merasa rendah diri banget. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa dia bisa? Dan ketika saya mencoba untuk bisa gitu ya, untuk melakukan hal yang sama dengan dia, saya tidak yakin dengan hasil yang saya lakukan. Jadi jika saya terus-menerus seperti itu, maka rasa insecure saya akan terus berlanjut gitu. Dan untuk meminimalisir hal tersebut, yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk mengenali diri saya sendiri. Saya mencoba untuk mencintai diri saya sendiri. Karena saya yakin setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Insecure. Kita udah sama-sama gak asing lagi dengan kata ini. Dan insecure itu menurut gue ialah perasaan yang tidak tenang atau gelisah atau tidak percaya diri. Dan ini bisa timbul karena kita merasa malu, bisa jadi karena merasa bersalah, dan juga bisa karena merasa banyak kekurangan. Gue juga pernah insecure. Waktu itu gue di body shamingin gitu sama beberapa orang karena berat badan gue sama tinggi badan gue tuh kurang ideal gitu. Gue terlalu tinggi untuk berat badan gue yang sekarang. Dan orang-orang suka bilang gini, lo kayaknya terlalu kurus deh, lo gemukin lagi biar lo lebih enak dilihat gitu. Kalau cuma 1-2 orang gue bodo amat ya. Dan setelah 3, 4, 5 orang gue kepikiran, apa iya ya gue terlalu kurus. Nah, dan akhirnya dari situ gue insecure gitu, kayak merasa jelek, kayak merasa kenapa sih gue gitu. Dan akhirnya yang menyadarkan gue, suatu hari itu ada temen di kelas gitu yang kemudian dia tuh emang agak gendut lah ya, kita bilang gitu. Nah, dia bilang sama gua, dia nanya, "Lin, pola makan lo gimana sih? Kok lo badannya bisa bagus gini?" Dan dari situ gua, selama ini orang-orang bilang gue terlalu kurus, dan dia bilang kalau badan gue ideal gitu. Nah, dari sana gue mikir, Allah itu maha adil, ngasih kekurangan dan kelebihan masing-masing tuh sama hambanya. Kita cuma butuh syukur aja. Kalau kita nggak bersyukur ya kayak gitu, yang gendut pengen kurus, yang kurus pengen gendut, dan akan selalu seperti itu. Kita butuh syukur yang lebih sebenarnya. Nah, buat gua, nilai insecure itu yang pertama itu pikiran kita harus positif. Terus yang kedua, lu nggak boleh terlalu masukin hati omongan orang selama hal itu mengganggu kenyamanan kita. Mending menjauh saja dari orang-orang yang kayak gitu sih, menurut gua. Terus yang terakhir, kita harus pandai memilih lingkungan gitu ya. Lingkungan yang bakal ngebentuk diri kita. Kita tuh nggak bisa dipungkiri bahwa kalau setiap orang itu butuh support dari orang lain, termasuk dari lingkungan.